Selamat datang kembali di channel Joy Donghua. Kali ini saya akan melanjutkan episode dari sebelumnya. Tanpa lama-lama lagi mari kita mendengarkan ceritanya. Bab 71, Negosiasi, Sikap Lembah Api. Di dalam rumah, Mu Baifeng, seorang wanita lembut dengan pesona dewasa, mencium bau khusus begitu dia masuk. Jadi dia melihat ke pintu kamar tertutup di ruang belakang. Dia tahu betul seperti apa rasanya, dan sentuhan merah tidak bisa menahan diri untuk tidak muncul di wajahnya yang cerah dan lembab. Yun Hao, lalai. Jejak yang ditinggalkan dengan berlama-lama dengan Ling Feiyu selama semalam masih ada. Bagaimanapun, Mu Baifeng adalah orang besar di Kabupaten Beihan, dan setelah melihat banyak dunia, dia segera menyesuaikan mentalitasnya. Meskipun Yun Gonsi lahir di kota Liuyun, tetapi melihat seluruh Kabupaten Beihan, anak-anak dari keluarga kaya itu jauh lebih rendah dari temperamen Yun Gonsi, dan jika Anda ingin menghormati guru, Anda harus menjadi tuan dunia lain. Saya tidak tahu dari pendahulu alkimia mana Yun Gonsi belajar, mungkin saya masih tahu senior itu. Begitu Mu Baifeng berbicara, dia pertama-tama memuji Yun Hao. Ini bukan munafik, tetapi pujian yang tulus, dan dalam pujian itu, dia langsung menanyakan latar belakang, kalimat, dan kata-kata Yun Hao, yang semuanya tepat dan tidak akan menyinggung. Setelah Suyin membawa sup kesehatan ke gedung Baodan di Kabupaten Beihan, eselon atas gedung Baodan setuju bahwa sup kesehatan semuanya dari tangan para master, dan Yun Hao kemungkinan besar adalah murid para master. Yun Hao secara alami tahu maksud kata-kata Mu Baifeng, dan karena orang-orang di Baodan Lo berpikir demikian, dia hanya berkata, guru keluarga telah melakukan perjalanan ke seluruh dunia sepanjang tahun, dan dia acuh tak acuh, tanpa persetujuannya, tidak nyaman bagiku untuk menyebutkan nama dan nama belakangnya. Mu Baifeng tidak mendapatkan jawaban yang dia inginkan. Seorang wanita dewasa seperti ini memahami kedalaman dan tahu bagaimana maju dan mundur. Dia tahu betul bahwa Yun Hao enggan mengatakannya, jadi jika dia terus bertanya, itu pasti akan menyebabkan Yun Hao jijik. Tapi jawaban Yun Hao tidak diragukan lagi memberinya jawaban dari aspek lain. Artinya, teknik alkimia Yun Hao memang memiliki bimbingan master yang sangat luar biasa. Mu Baifeng tersenyum lembut dan berkata, Tuan Muda Yun, saya tahu bahwa Anda juga orang yang temperamen, dan Anda cepat dan rapi, jadi saya tidak akan berkeliling semak-semak dan langsung ke intinya. Jika itu adalah pihak lain, Bao dan Lo dengan senang hati berbagi penjualan dengan Yun Gonsi. Tapi sup bergizi itu sangat penting bagi Bao dan Lo, dan Bao dan Lo berencana untuk menggunakannya untuk alkemis secara gratis. Dengan cara ini, tidak mudah untuk melakukan operasi penjualan dan distribusi keuntungan. Oleh karena itu, pemilik berharap untuk membeli resep sup kesehatan dari Yun Gonsi. Adapun kondisinya, Yun Gonsi dapat menyebutkannya, dan Bao dan Lo pasti akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan Yun Gonsi. Karena pil pemurni di lembah api, banyak alkemis dari dinasti King Feng berinisiatif untuk berlindung di dalamnya, dan status gedung Bao dan dalam bahaya, dan mereka sangat mementingkan sup budidaya tubuh. Faktanya, Yun Hao sudah memberi Suyin resep sup kesehatan. Yun Hao bahkan yakin bahwa Suyin telah memberi tahu eselon atas gedung Baodan tentang Fang Zi. Tetapi gedung tinggi Baodan, setelah mendapatkan resepnya, masih bersedia mengirim Mu Baifeng untuk menegosiasikan pembelian resep, yang membuktikan bahwa gedung Baodan masih sangat tulus. Tentu saja, di antara mereka, pasti ada beberapa dari mereka yang merasa bahwa di belakang Yun Hao, ada master alkimia yang tersembunyi, dan mereka tidak ingin kedua belah pihak memiliki dendam karena sup budidaya tubuh. Melihat bahwa Yun Hao tidak segera menanggapi, Mu Baifeng semakin terbuka dan jujur, dan berkata, Yun Gonsi mungkin tidak tahu berapa banyak chip yang bersedia diberikan Bao dan Lo kali ini, maka saya akan memberi Yun Gonsi pemahaman yang menyeluruh. Bao dan Lo bersedia memberikan tungku alkimia bermutu tinggi kepada Yun Gonsi. Di seluruh gedung Bao dan dinasti King Feng,
hanya ada satu tungku alkimia Suanji yang luar biasa, yang terletak di markas besar Baodanlo di kota Kekaisaran, dan cabang Baodanlo dari setiap kabupaten. Tripod alkimia terbaik adalah kelas atas Suanji. Selain itu, gedung Baodan dapat memberi Yun Gonsi identitas dan master kehormatan. Dengan lapisan identitas ini, selama Yun Gonsi berada di tempat di mana ada gedung Bao dan dia bisa mendapatkan standar kesopanan tertinggi. Selain itu, mulai sekarang, bahan obat yang dibutuhkan untuk alkimia Yun Gonsi akan disediakan secara gratis oleh gedung Bao dan tidak terbatas pada gedung Bao dan di Kabupaten Beihan, tetapi gedung Bao dan dari seluruh dinasti King Feng, termasuk markas besar gedung Bao dan di kota Kekaisaran. Tetapi ada premis bahwa gedung Bao dan hanya dapat menyediakannya, dan saya harap Yun Gonsi dapat memahami ini. Ketiga kondisi ini, 2 poin pertama, sebenarnya bukan apa-apa, tapi poin ketiga memang penuh dengan ketulusan. Seorang alkemis, jika dia ingin tumbuh, harus melalui kegagalan yang tak terhitung jumlahnya. Menumbuhkan seorang alkemis yang hebat adalah konsumsi yang sangat besar, dan bahkan para jenius yang dibudidayakan oleh alkemis inti di gedung Baodan tidak bisa mendapatkan sumber daya secara gratis. Selain itu, apa yang dijanjikan Bao dan Lou bukanlah 1,5 tahun, tetapi tidak ada batasan waktu, yang berarti bahwa bahan obat alkimia yang dibutuhkan Yun Hao mulai sekarang, selama Bao dan Lou memilikinya, mereka dapat diberikan kepadanya secara gratis. Jika bukan karena lembah api berdampak pada status gedung Bao dan, sama sekali tidak mungkin bagi gedung Bao dan untuk memberikan syarat ketiga ini. Tapi situasinya sudah seperti ini, dan sub kesehatan adalah kesempatan bagi Bao dan Lou untuk mendapatkan pijakan lagi. Mu Baifeng secara pribadi mengungkapkan garis bawah terakhir dari gedung Baodan, menunjukkan ketulusan yang cukup. Yun Hao sudah menjadi orang yang rapi, jadi dia mengangguk dan berkata, saya bisa menerima kondisi ini. Mendengar ini, sebuah batu yang tergantung di hati Mu Baifeng akhirnya mendarat. Jangan menunggu dia berbicara, Yun Hao melanjutkan, namun, saya masih memiliki satu syarat. Mu Baifeng, Yun Gonsi, tolong bicara. Yun Hao berkata, Bao dan Lou harus memastikan keselamatan ayahku setiap saat. Selanjutnya, ketika dia pergi ke Kabupaten Beihan, dia akan menghadapi banyak hal, dan pasti akan ada saatnya dia tidak dapat melakukannya. Dengan karakter dan kekuatan ayahnya, dia mungkin menghadapi banyak masalah di Kabupaten Beihan. Ini adalah hal yang paling meyakinkan baginya. Mu Baifeng memiliki senyum di wajahnya dan berkata, itu tidak masalah. Saya dapat mengatur pembangkit tenaga listrik Yuangang Realem untuk selalu berada dalam rahasia untuk memastikan keselamatan Master Pavilion Awan. Yuan, Gang Realem sudah menjadi kekuatan inti Kabupaten Beihan. Keluarga utama keluarga Yun, yang terkuat, hanya dari alam Yuangang. Yun Hao mengangguk. Mu Baifeng berkata, Yun Gonsi tidak tahu kapan dia punya waktu untuk pergi ke Kabupaten Beihan. Pada saat itu, pemilik tanah secara pribadi akan menandatangani kontrak dengan Yun Gonsi. Yun Hao berpikir sejenak dan berkata, 3 hari kemudian, dia bisa pergi kapan saja, dan dia sudah berencana untuk meninggalkan kota Liuyun, tetapi ayahnya telah bekerja keras di kota Liuyun selama beberapa dekade, jadi dia tidak bisa pergi begitu saja. Dan dia membutuhkan waktu untuk menangani beberapa masalah sepele. Mu Baifeng berkata sambil tersenyum, oke, kalau begitu aku akan menunggu Yun Gonsi di kota Liuyun selama beberapa hari. Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi yang dapat menyebabkan masalah bagi Yun Gonsi, muridku Linger selalu tidak menyukai lingkungan gedung Baodan, bisakah kamu membiarkan gadis itu tinggal di aula seni bela diri pedang gila selama beberapa hari? Sebelum bertemu Yun Hao, Mu Baifeng sudah belajar banyak tentang Yun Hao melalui Su Yin. Meskipun Yun Hao dulunya adalah yang lengkap, tetapi belakangan ini, Yun Hao telah benar-benar mengubah temperamennya, menekankan cinta dan kebenaran. Setelah melihat Yun Hao, bahkan dia tertarik dengan temperamen khusus Yun Hao, dan secara alami ingin mencocokkan Yun Hao dengan murid-muridnya.
Adapun masalah Ling Feiyu, Mu Baifeng juga mendengarnya. Tetapi Ling Feiyu pergi ke Akademi Bela Diri Changxing, tidak ada yang bisa mengatakan apa yang akan terjadi di masa depan. Bagaimana mungkin Yun Hao tidak tahu niat Mu Baifeng ini? Tapi itu tidak masalah. Ada banyak kamar kosong di aula seni bela diri, jadi dia bisa tinggal jika dia mau. Sesaat kemudian, Mu Baifeng meninggalkan aula seni bela diri pedang gila bersama Su Yin. Yun Hao langsung menginstruksikan bawahannya untuk membawa wanita bernama Linger untuk memilih tempat tinggal, dan kemudian memberitahu ayahnya tentang pergi ke Kabupaten Beihan. Yun Tiankuo mengangguk dan berkata, "Tepat, ulang tahun wanita tua itu akan datang, dan aku akan tetap pergi ke Kabupaten Beihan." Bagi Yun Hao, Yun Tiankuo menjadi semakin tidak bisa ditembus. Hari ini, bahkan kepala alkemis gedung Baodan di Kabupaten Beihan datang berkunjung dengan sopan. Adapun apa yang dibicarakan Mu Baifeng dengan Yun Hao, Yun Tiankuo tidak bertanya. Bagaimanapun, dia hanya perlu tahu bahwa putranya telah dewasa dan bukan lagi anak yang perlu dia khawatirkan, yang sudah cukup. Waktunya akan datang. Yun Hao telah berkultivasi. Yun Tiankuo menjual industri gym seni bela diri pedang gila. Dia sudah memutuskan bahwa dia akan pergi ke Kabupaten Beihan kali ini dan tidak akan kembali. 2 hari kemudian, malam, sebuah mobil yang terbuat dari emas memasuki kota Liuyun. Gerobak itu ditarik oleh seekor kuda seputih salju dengan satu tanduk. Seorang lelaki tua yang mengikuti di belakang mobil berjalan ke tirai mobil dan berkata, "Tuan muda, kota Liuyun telah tiba." Di dalam mobil, dia mencibir dan berkata, "Menurut berita yang seharusnya kita miliki dari dalam gedung Baodan telah menemukan sup bergizi yang dapat meredakan erisipelas di tubuh alkemis. Dan sup kesehatan ini berasal dari tangan Yun Hao dari Aula Seni Bela Diri Pedang Gila di kota Liuyun. Jadi, sekarang langsung pergi ke Aula Seni Bela Diri Pedang Gila, dan Tuan Muda Ben secara pribadi akan bertemu dengan pria bernama Yun Hao itu. Dia bersedia bergabung dengan kami di Lembah Api, dan semuanya dikatakan dengan baik. Jika dia tidak mau, maka hancurkan dia." Bab 72, kuat, 2 pilihan. Angin malam bertiup. Yun Hao, yang telah berkultivasi selama 2 hari berturut-turut, berjalan keluar dari ruang kultivasi. Pil pembangun tubuh darah biru semuanya telah habis, tetapi efeknya tidak besar, dan menyempurnakan pil matahari pembakaran untuk membantu kultivasi harus diburu-buru. Yun Hao hendak pergi ke ayahnya dan bertanya tentang kemajuan beberapa hal yang telah meninggalkan kota Liuyun. Yun Hao menemukan Yun Tiankuo. Dia melihat wajah ayahnya dengan ekspresi rumit, jadi dia berkata, "Ayah, hal-hal rumit apa yang telah terjadi?" Yun Tiankuo menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini tidak rumit. Saya sudah menjual beberapa properti paviliun bela diri pedang gila, dan untuk paviliun bela diri pedang gila, itu diserahkan kepada keluarga Su untuk diurus. Hanya saja saya sudah berada di sini selama beberapa dekade, dan sekarang saya pergi, dan saya sedikit enggan." Mengatakan itu, Yun Tiankuo menepuk bahu Yun Hao dan berkata, "Tapi ini semua masalah sepele. Pergi ke Kabupaten Beihan dan kembali ke keluarga utama, ini masalah besar. However, kali ini saya menjual properti saya dan mengumpulkan sejumlah uang, dan pada hari ulang tahun wanita tua itu, saya menyiapkan hadiah untuk membuat wanita tua itu bahagia. Ketika wanita tua itu dalam suasana hati yang baik, saya akan mengusulkan untuk membiarkan wanita tua itu mengolah Anda dengan baik. Jika Anda mendapat dukungan dari sumber daya keluarga utama, ayah percaya bahwa Anda akan segera dapat maju dan menjadi jenius paling bersinar di Kabupaten Beihan." Mengenai masalah keluarga utama, Yun Hao tidak memiliki harapan, tetapi dia tidak secara langsung mematahkan citra keluarga utama di hati ayahnya. Ada beberapa hal yang telah lama mendarah daging, dan tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak, dan dia hanya akan mempercayainya jika dia membuat ayahnya benar-benar merasakan sifat jahat dari keluarga utama.
Sama seperti ayah dan anak itu berbicara. Murid, Mu Baifeng, Linger, berjalan mendekat. Master Paviliun Awan, Linger berinisiatif untuk menyapa, lalu menatap Yun Hao, dan berkata, Yun Gonzi, kamu bisa menghitung izinnya. Yun Hao berkata dengan tenang, saya benar-benar minta maaf atas pengabaian dalam 2 hari terakhir. Linger mengerutkan bibirnya. Aku berpikir, bersenandung, jadi kamu juga tahu. Tapi tentu saja, dia tidak bisa mengatakan hal semacam ini. Tetapi berkata, Yun Gonzi, aku belum keluar selama 2 hari, mengapa kamu tidak berjalan-jalan denganku? Yun Tiankuo juga memandang Yun Hao dan berkata, Haoer, Nona Linger telah banyak membantuku dalam 2 hari terakhir, dan dia sibuk berlari naik turun. Linger tersenyum dan berkata, Tuan Paviliun Awan sopan, saya hanya menghabiskan waktu. Yun Hao berkata, saya akan pergi ke Kabupaten Beihan lusa, ada banyak hal di aula seni bela diri pedang gila, jadi ada banyak ketidaknyamanan, saya harap Nona Linger akan memaafkan saya. Yun Tiankuo tersenyum. Dia sebenarnya cukup lega di dalam hatinya. Meskipun Linger adalah gadis cantik dan memiliki latar belakang yang baik, dia masih merasa bahwa Ling Feiyu lebih cocok untuk putranya. Linger, dia tidak ingin terburu-buru ke sisi Yun Hao, dan menggunakan beberapa trik kecantikan untuk mengikat Yun Hao dan Bao Danlo bersama-sama. Sebaliknya, dia murni ingin tahu tentang Yun Hao. Misalnya, bagaimana Yun Hao berubah dari seorang pria terhormat menjadi seperti sekarang? Contoh lain, Yun Hao selalu memberinya perasaan misterius. Dia memiliki sifat yang lincah, selama itu bukan hal-hal yang berlebihan dari gedung Baodan, dia sangat tertarik. Anda harus tahu bahwa di Kabupaten Beihan, talenta muda yang tak terhitung jumlahnya tidak sabar untuk berputar di sekelilingnya sepanjang hari. Tetapi Yun Hao bahkan tidak bermaksud untuk melihatnya lebih banyak. Sementara Linger tertekan di dalam hatinya, dia merasa bahwa Yun Hao benar-benar berbeda dari anak-anak keluarga di Kabupaten Beihan, tetapi dia lebih tertarik pada Yun Hao. Oke, kalau begitu tunggu kamu pergi ke Kabupaten Beihan, aku akan membawamu berkeliling Kabupaten Beihan, aku tahu semua yang kamu tahu. Kata Linger sambil tersenyum. Yun Hao mendengus. Pada saat ini, tiba-tiba seorang pelayan buru-buru masuk. Tuan Paviliun, seseorang dari luar yang mengaku berasal dari lembah api ada di sini, mengatakan bahwa tuan muda harus segera datang menemui mereka, jika tidak, dia akan menanggung konsekuensinya. Mengapa mereka ada di sini? Linger mengerutkan kening. Bao Danlo dan lembah api memiliki banyak kesepakatan, dan kedua belah pihak adalah musuh bebuyutan. Lembah api, Yun Tiankuo mengerutkan kening dan menatap Yun Hao. Tentu saja, dia juga pernah mendengar tentang kekuatan alkimia yang telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, Paviliun Seni Bela Diri Pedang Gila dan Lembah Api, yang tidak memiliki persimpangan sama sekali. Tetapi sekarang orang-orang dari Lembah Api ada di sini. Yun Tiankuo menduga bahwa itu pasti terkait dengan Mu Baifeng dari gedung Baodan 2 hari yang lalu. Haoer, jangan pergi, aku akan menghadapinya. Yun Tiankuo memberitahu Yun Hao bahwa dia khawatir lembah api akan tidak menguntungkan Yun Hao karena menara Baodan. Di mata Yun Hao, cahaya dingin melintas. Orang-orang dari lembah api datang, dan dia tidak terkejut. Karena Bao dan Lou telah disusupi oleh lembah api, dan informasi tentang sub kesehatan mungkin telah bocor. Ditambah dengan fakta bahwa orang berikutnya datang untuk menyampaikan kata, Anda dapat mendengar bahwa pihak lain tidak baik. Dalam hal ini, bagaimana mungkin ayah diizinkan pergi kepada mereka sendirian? Ayah, orang yang mereka cari adalah aku akan pergi denganmu. Kata Yun Hao. Yun Tiankuo tertegun sejenak, dan kemudian dia bereaksi, dia masih sama seperti sebelumnya. Dia ingin berdiri di depan putranya di depannya, tetapi putranya tidak lagi membutuhkan perlindungannya. Yun Tiankuo mendengus dan berkata, Haoer, ketika saya melihat orang-orang dari lembah api, saya akan bernegosiasi dengan mereka terlebih dahulu untuk melihat tujuan apa mereka di sini. Linger,
Master Pavilion Awan, Yun Gonzi, aku akan pergi denganmu. Orang-orang di lembah api sombong dan mendominasi. Jika aku di sini, mereka juga akan sedikit cemburu. Selain itu, kirim seseorang ke Menara Baodan untuk memberi tahu tuanku. Yun Tiankuo segera mengatur bawahannya untuk pergi ke Menara Baodan, dan kemudian membawa Yun Hao dan Linger untuk menemui orang-orang di lembah api. Ketika mereka datang ke halaman depan, di halaman, berdiri seorang pemuda berjubah brokat. Orang ini tampan, tetapi di antara alisnya, ada sentuhan dingin. Di belakang pemuda itu, ada seorang lelaki tua. Lelaki tua itu tanpa ekspresi, tetapi ada aura berdarah samar di tubuhnya, jelas orang kejam yang sering membunuh. Ini kamu, Hu Biao. Linger jelas mengenal pemuda ini, dan wajahnya sangat jelek. Dan kemudian dia berbisik kepada Yun Tiankuo dan Yun Hao. Dia adalah putra seorang tetua di lembah api. Hu Biao mencibir dan berkata, ini benar-benar kebetulan. Aku bertemu denganmu di sini lagi. Sepertinya kamu tinggal di aula seni bela diri pedang gila. Pelacur kecil yang tidak tahu malu, Tuan Muda Ben telah mengundang Anda untuk menghabiskan festival musim semi bersama Anda berkali-kali, tetapi Anda berpura-pura tinggi, dan sekarang untuk memenangkan Yun Hao, Anda benar-benar berinisiatif untuk pergi ke tempat tidur orang lain. Linger berteriak dengan marah, Hu Biao, jangan bicara omong kosong di sini. Hu Biao mencibir dan berkata, Tuan Muda Ben ada di sini hari ini, dan dia tidak punya waktu untuk menjagamu. Saat dia berbicara, dia menatap Yun Hao dan berkata, kamu adalah Yun Hao yang memberi Bao dan Lou Sup bergizi. Saya di sini untuk Anda hari ini, dan jika saya dapat membiarkan Tuan Muda Ben maju secara langsung, itu dapat dianggap sebagai leluhur Anda yang mengumpulkan kebajikan. Bergabunglah dengan lembah api, kondisi yang dijanjikan Bao dan Lo padamu, lembah api juga bisa memberikan, jadi sekarang kamu bisa pergi bersamaku. Yun Tiankuo segera berkata, berkat cinta lembah api, hanya masalah ini, saya harus membiarkan HOR memikirkannya dan memberi Anda jawaban lain. Bagaimana? Hu Biao memandang Yun Tiankuo dengan dingin, mendengus dingin, dan berkata, benda macam apa kamu? Apakah Anda memenuhi syarat untuk berbicara di depan Tuan Muda ini? Saya bertanya kepada Yun Hao, jika Anda mengatakan satu kata omong kosong lagi, Tuan Muda Ben akan menghancurkan mulut Anda. Setelah dengan marah memarahi Yun Tiankuo, Hu Biao terus menatap Yun Hao dan berkata, merupakan berkah Anda bahwa lembah api bersedia menerima Anda. Kesempatan sudah ada di depan Anda, untuk pertimbangan. Maaf saya memberitahu Anda bahwa Tuan Ben tidak pernah suka menunggu jawaban orang lain. Sekarang, Anda membuat keputusan untuk mengikuti saya, atau mati. Di mata Yun Hao, cahaya dingin melonjak. Jika dia bekerja sama dengan Menara Baodan, dia tidak harus memusuhi lembah api. Tapi Hu Biao di depannya ini tampak mendominasi, dan di depannya, dia memarahi ayahnya dan mengancamnya dengan kematian. Yun Hao sudah memiliki niat membunuh di dalam hatinya, dan berkata, aku tidak suka orang berteriak di depanku, jadi kamu bisa keluar dari gym seni bela diri pedang gila sekarang, atau mati. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.